Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi di channel official SD Mutual. Tentunya dalam acara Obras PAI. Apa itu Obras PAI? Obrolan santai pendidikan agama Islam. Nah, alhamdulillah pemirsa sekalian, hari ini kita kedatangan ustadzah yang luar biasa. Ustazah cantik. Biasa di luar. Alhamdulillah biasa di luar. Nah, pengen tahu siapa itu? Nah, ini dia adalah Ustazah Ida Mubasyirah SAG. Silakan Bu Ida. Aduh, kok Ida Mubasyirah? Memangnya sirah itu apa, Pak? Sekarang bahasanya kalau namanya O itu nggak ada, Bu. Jadi pakainya jadi A, jadi Mubasyirah. Ro-nya hilang, jadi ra. Mubasyirah. Iya. Oke, silakan nyapa-nyapa dulu pada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku, bunda, ayahanda, dan semua yang ada bersama official SD Mutual ini. Selamat bahagia, sehat selalu. Tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita. Amin. Sehingga pagi ini di suasana yang cerah, ceria, jangan lupa bahagia. Bahagia, betul. Bahagia adalah kunci hidup bahagia juga. Iya. Jadi kalau pengen hidup bahagia ya bahagia itu. Bahagia juga harus. Nah, inilah pemirsa kehebatan dari Ustazah Ida Mubasyirah ini, ya. Karena apa? Belum ditanya aja, wah luar biasa sudah keluar semuanya. Sudah Ya. bahagia. Apalagi nanti kalau kita sudah saling ngobrol-ngobrol luar biasa lagi. Beda? Ya. Hari ini kita temanya apa ya? Temanya akhlak ya, Pak? Akhlak, ya. Jadi kita akan membahas tentang itu, apa itu akhlak. Nah, beda. Akhir-akhir ini di dunia maya, kemudian dimanapun itu sering kita mendengar akhlak-akhlak manusia yang jauh dari kehendak Allah SWT. Wow. Ada pencurian, kemudian ada saling bunuh-membunuh, saling yang lebih parah lagi ketika kita sering melihat di televisi, ya, di media-media sosial itu banyak orang berbicara itu seolah-olah seenaknya sendiri, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah ada degradasi yang namanya akhlak atau penurunan akhlak, nilai-nilai akhlak. Nah, hari ini kita bahas tentang akhlak. Kira-kira sebetulnya akhlak itu sendiri itu secara definisi apa atau beda? Akhlak, kita sering ya mendengar akhlak. Oh, anak itu tidak berakhlak. Karena apa? Memang perkembangan zaman sekarang ini sungguh luar biasa, terutama bagi orang tua, Pak. Saya merasakan sendiri, sungguh sulitnya mendidik tentang akhlak. Apa sih akhlak itu, Pak? Sering kita mengatakan anak tidak berakhlak. Oh, anak itu sungguh luar biasa, akhlaknya bagus sekali. Apa toh akhlak itu? Nah, sejauh pengertian saya, akhlak itu berasal dari kata khuluk, Pak. Khuluk. Secara bahasa Arab, khuluk itu artinya tabiat, perangai, tingkah laku. Akhlak itu tingkah laku, perangai, tabiat. Sekarang kalau dikatakan akhlaknya buruk, berarti tabiatnya buruk. Yang seperti apa? Sejauh ini, sejak pandemi ini, Bu Guru, Bu Ida ya, masih sering bilang Bu Guru, Pak. Ya, karena memang seringnya sama anak-anak ya. adalah guru. Ya. Perubahan sikap anak-anak ketika bertemu dengan kita, yang notabene jadi guru ya, Pak ya, sudah berbeda sekali, berubah. Kenapa? Mungkin karena tidak sering bertemu atau mungkin kurang diasah dari segi perbaikan akhlak tadi, Pak. Tabiatnya, sikapnya, perangainya. Berarti bisa diartikan akhlak itu adalah tingkah laku, perangai, dan semua apa yang kita lakukan itu namanya akhlak. Akhlak, iya, itu secara bahasa.
Secara istilah atau menurut para ahli ilmuwan Muslim, intelektual Muslim itu juga mempunyai definisi masing-masing. Gitu. Misalnya seperti Imam Al-Ghazali, akhlak itu merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang. Tingkah laku yang melekat pada diri seseorang. Yang dapat memicu perbuatan baik tanpa adanya pertimbangan dari akal pikiran. Berarti sudah bisa dikatakan di bawah sadar gitu mungkin. Melekat. Tapi manusia itu tercipta secara fitrah, suci. Tergantung juga dari lingkungan dan pendidikannya akan berubah menjadi apa. Orang tuanya akhlaknya bagus sekali, tapi ketika dia terlahir ternyata lingkungannya tidak mendukung untuk berbuat baik, akan juga merubah. Berarti yang namanya perkembangan akhlak itu amat sangat tergantung dari lingkungan juga ya Bu ya? Termasuk pendidikan. Berarti kalau lingkungannya itu bagus, maka akan bisa berdampak memiliki akhlak yang baik. Akan membuat pola tingkah laku yang bagus sedini mungkin kalau lingkungannya bagus. Banyak sekali lingkungan kita ya Pak ya, dari dalam keluarga itu sudah direncana sedini mungkin supaya anak-anaknya berakhlak mulia, disekolahkan notabene di SD Mutual Kota Magelang, supaya apa? Orang tua punya cita-cita supaya berakhlak mulia. Salah satu cita-cita orang tua menyekolahkan di SD kita, Pak. Jadi membentuk insan yang memiliki karakter akhlak yang mulia. Nah, Bu Ida, kalau kita tadi sudah mengetahui tentang definisi atau pengertian dari akhlak itu, nah sebetulnya kadang-kadang kita masyarakat juga akan sulit ketika membedakan antara akhlak dengan tingkah laku itu sebetulnya ada perbedaan atau itu memang sama? Tingkah laku itu sesuatu yang ada pada diri seseorang ya Pak ya. Kalau akhlak itu tingkah laku yang sudah mengikuti dari ajaran Al-Quran. Ada tuntunannya dalam Al-Quran. Tapi ketika berbeda tingkah laku dengan Al-Quran, berarti itu yang ada pada dirinya sendiri. Oh, tingkah laku ini kok kayak gini. Nah, itu tingkah laku seseorang. Tapi kalau akhlak sudah tercermin dari Al-Quran. Ada tuntunannya, Al-Quran dan hadis. Seperti dalam sebuah hadis ya, innama bu'istu liutamimah makarimah akhlak. Sungguhnya Allah itu mengutus Rasul untuk menyempurnakan atau memperbaiki akhlak. Sejauh mana manusia itu bisa meniru akhlak Rasulullah, Pak? Luar biasa. Jadi memang kalau kita ingin menjadi uswah atau teladan, maka harus meneladani yang namanya Rasulullah SAW. Jadi segala tingkah lakunya, itulah yang namanya akhlak ya Bu ya. Iya. Jadi akhlak itu akan melekat pada diri orang seseorang. Nah gini beda. Kalau kemudian yang namanya akhlak itu kadang-kadang kita kan sering mendengar ada akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah, ada akhlak terpuji dan tidak terpuji. Itu kalau secara pembagiannya, pengelompokannya bagaimana itu beda? Iya, memang akhlak itu ada dua macam ya Pak. Kita tergolong yang mana? Ada akhlak mahmudah atau akhlakul karimah, yang artinya akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Sebenarnya akhlak terpuji itu sudah ada pada diri kita. Cuman tergantung kita sendiri juga. Bagaimana mau mensikapi akhlak kita. Dan yang kedua itu akhlak mazmumah ataupun akhlak yang buruk, tercela. Contoh akhlak terpuji itu banyak sekali ya. Misalnya ada pembagian akhlak-akhlak kalau kita di sekolah, ada materi dalam pendidikan agama Islam, akhlak terhadap orang yang lebih tua, akhlak terhadap bapak ibu guru, akhlak terhadap teman sebaya. Jadi ya ternyata kan, ada golongan-golongannya juga itu ya.
Kalau di rumah ada akhlak terhadap orang tua dan lingkungan sekitar. Nah, Masya Allah. ada golongannya. Terhadap teman sebaya pun kita harus berakhlak. Tata cara sopan santunnya seperti apa. Contohnya akhlak mahmudah banyak sekali. Kita sebagai guru ya Pak ya, sebagai orang tua juga, sebagai wali murid juga, kita juga harus memberikan uswah, teladan kepada anak-anak kita. Anak-anak didik, lingkungan, karena yang namanya guru juga menjadi sorotan Pak di masyarakat. Oh kayak Bu Guru, Bu Ida, katakan Bu Ida, kok koyong ini yo? Piye lek ngajar di sekolah? Berarti profesi iya, itu juga akan mempengaruhi tingkah laku kita juga Ibu ya. Terutama guru Pak. Luar biasa. Mengapa aku menjadi cita-cita menjadi guru Pak? Kenapa dulu itu Bu? Senengnya Pol, pengen apa? Mendidik anak-anak, pengen nyanyi sama anak didik dulu. Oh bukan karena kesasar ya? Enggak, insya Allah enggak karena kesasar. ada yang mencari pekerjaan itu menjadi guru karena kesasar. Karena kok sudah tidak dapat pekerjaan yang lain kemudian jadi guru. Enggak, saya memang cita-cita jadi guru. Alhamdulillah. Saya merasa menjadi guru itu pekerjaan yang sangat mulia. Di samping mendidik saya sendiri, Bu Guru juga harus mendidik diri sendiri Pak. Betul, ya kan? Ya. Sejauh mana kita harus bercermin, apakah aku sudah bisa melakukan apa yang aku katakan pada anak didikku, Betul. pada anak-anakku, karena ini merupakan tanggung jawab kita kepada Allah. Kalau dalam istilah motor, mobil atau sepeda itu ada remnya. Remnya. Jadi ketika kita profesi kita seperti itu, ya, misalnya guru, apa yang diberikan kepada siswa, kepada murid, pada peserta didik, berarti juga akan sebagai cermin dari kita semuanya ya. Akhlak itu cerminan diri kita. Masya Allah. Melihat Pak Hari yang sopan santun, lemah lembut, Bu Guru malu, Bu Ida itu malu. Bu Ida yang suaranya keras, sering cewawaan ya. Tapi jadi, itu apa ya? Bu, kalau Bu Ida menyebut seperti itu saya jadi sumuk ya Bu. Memang kalau Pak Hari kan sama-sama guru agama tapi karakternya berbeda ya Pak. Ya, nah, ini akhlak kita. Semua manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Mungkin tergantung dari backgroundnya tadi ya. Pembawaan. Ya itu Pak tadi kalau akhlak terpuji ya, akhlak mahmudah ada contohnya jujur, memberi contoh yang baik, sopan santun, cara bertutur kata yang baik. Itu salah satu contoh. Kalau misalnya masih ada anak yang suka berbohong misalnya ya Pak, dalam mengerjakan tugas, dalam masa pandemi ada beberapa anak yang tidak mengerjakan tugas. Apalagi ini ya ujian yang luar biasa ya Bu ya. Iya, ujian sangat pembelajaran luar biasa. di era pandemi ini. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Iya kan? Betul. Semuanya itu kita hanya berusaha, tapi kekuatan hanya pada Allah. Allah SWT. Untuk menyikapi anak-anak kita yang masih mempunyai akhlak kurang baik. Bagaimana kita itu Pak? Kita itu harus memberi keteladanan. Kalau ada tugas dari sekolah, kita sampaikan, kok nggak dikerjakan? Sampai 1 minggu, bahkan 2 minggu sampai batas. Akhir. Sampai rapot mau ditulis Pak, belum mengerjakan. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ada apa dengan anak ini? Jangan kita salahkan dulu Pak anak kita. Anak didik kita jangan langsung divonis, kamu tidak mengerjakan ini, kamu akan beri nilai 0. Kita cari dulu sebabnya kenapa anak ini. Berarti harus dicari dulu akar permasalahannya. Jangan langsung menjas anak ini tidak berakhlak, anak ini tidak patuh, jangan. Itu salah satu cara kita mendidik untuk memberi teladan bahwa kita itu punya akhlak yang terpuji, berusaha. Oh ternyata anak ini misalnya nggak punya HP, HP-nya error. Oh ternyata ibunya dinas luar kota, nggak ada yang mendampingi. Bagaimana cara kita menyikapi? Kita harus bisa bijaksana. Jadi pentingnya adalah bagaimana kita mengetahui latar belakang dari setiap permasalahan. Nah, tapi ini beda. Yang gini Pak, yang diberi hati juga, ojo ngerogok rempel Pak.
Bapak Ibu guru misalnya sudah memberikan tugas, ada jangka waktu tempo sampai batas akhir kok nggak menyelesaikan, apapun resikonya ya sudah ditanggung sendiri. Berarti itu ada batasan tentang hak dan kewajiban pula itu ya. Iya. Jadi akhlak itu memang mencerminkan kepribadian seseorang, dan juga itu akan nampak ketika dinampakkan dalam sebuah perilaku. Dan perilaku tentunya akan wujudnya namanya tanggung jawab. Oke, Beda. Nah, Beda, kenapa sih kita harus memiliki akhlak? Ya kadang-kadang kita harus sering bertanya-tanya, loh kenapa toh kita harus memiliki akhlak? Padahal kan ya saya sudah begini-gini terus kan sudah dari dulu. Ini gimana pentingnya ini? Iya ya Pak ya. Akhlak itu sebagai pondasi. Pondasi pertama ya seseorang dalam hidup seseorang. Apabila akhlak kita buruk, maka kita akan diklaim, akan dicap sebagai orang yang tidak berakhlak. Sangat sakit ya Pak ya. Apa pentingnya akhlak? Akhlak itu tadi sudah Bu Guru sudah saya katakan. Maaf selalu mengatakan Bu Guru. Ya, karena memang backgroundnya melekat. Akhlak itu bersumber pada Al-Quran dan hadis. Ada tuntunannya dari Rasulullah. Yang sesungguhnya juga dalam surat Al-Qalam dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Begitu pentingnya akhlak pada diri kita, sehingga kedudukan akhlak dalam kehidupan itu sangat penting. Sebab apa? Jatuh kokohnya sebuah bangunan dalam masyarakat, sebuah masyarakat itu tergantung pada akhlak manusia. Misalnya dalam kepemimpinan Pak, misalnya seorang kepala desa, bupati, presiden, itu harus punya prinsip yang kokoh. Siapapun yang memegang tampuk kepemimpinan itu harus punya prinsip dan akhlak yang mulia. Karena itu tadi tanggung jawabnya luar biasa, sangat penting sekali dalam kehidupan masyarakat. Apabila dalam masa seperti ini, bagi orang-orang yang tidak bermoral, ada moral Pak, ada etika, ada moral, ada akhlak kan. Luar biasa. Itu ada kaitannya, etika, moral, akhlak. Kalau etika itu kebiasaan ya Pak, kebiasaan. Moral itu juga sesuatu yang dibiasakan, moralitas. Jadi ketiga-tiganya itu sangat melekat. Etika, moral, ada saling keterkaitan ya. Kalau etika itu berhubungan dengan adat istiadat ya Pak. Misalnya berbeda-beda ya dalam sebuah susunan masyarakat di Kota Magelang misalnya. Kalau unggah-ungguh cara kita akhlaknya, kalau melewati orang yang lebih tua, bagaimana kita menundukkan kepala, nyuwun sewu, nah, itu etika ya Pak ya. Ya ini Bu, saya menjadi tertarik apa yang disampaikan tadi tentang unggah-ungguh ya. Nah, unggah-ungguh itu kan sebetulnya juga pencerminan dari akhlak ya Bu ya. Nah, sekarang ini kan kita lihat banyak anak-anak yang kadang-kadang lewat di depan orang tua nggak pernah menyapa apapun. Nah, ini kan juga menjadi keprihatinan kita ya Bu ya. Iya, padahal gini Pak, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Mutual khususnya ada pendidikan akhlak, kalau nggak salah di kelas 3 yaitu adab terhadap orang tua, adab kita berjalan terhadap orang lain. Bagaimana adab kita? Ketika orang berjalan melewati seseorang, siapa yang harus menyapa duluan? Gitu ya. Orang yang berjalan, orang yang baru duduk misalnya Pak Hari, baru duduk di depan teras atau di apa itu pinggir jalan lah. Orang yang lewat itu yang harus bertanya, nyuwun sewu. Kalau kita jalan kaki, setidaknya kalau sama-sama laki-laki misalnya sejenis, lebih baik assalamualaikum, salaman. Kalau tidak, ya assalamualaikum. Sebagai orang Islam menundukkan kepala, kita lewat permisi, nyuwun sewu. Ini yang sudah mulai agak luntur Bu. Iya. Ya, kemudian kalau orang yang sedang naik sepeda motor Pak, paling enggak ya tet, klakson. Klakson lah, tet, mantuk.
gitu. Tapi sekarang enggak, malah wes, apalagi di situ ada kubangan air, nyemprot semua Pak airnya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Dan ini ada satu Bu, jadi ketika ada seorang model lawan jenis lewat itu kadang-kadang orang senengnya iseng, Nah, sweet. nah disingsoti. Dulu waktu saya muda gitu kan Pak. Ya. Jangan-jangan dulu Bu Ida juga seperti itu. Iya, Bu Ida dulu nggak pakai jilbab, rambutnya segini, Masya Allah. masih boys Pak, pakai celana jeans, jalan, gaya atau Pak masih ya ABG itu. Sweet Mbak Siti, memangnya aku Mbak Siti. Itu maka sebagai perempuan wanita juga itu Pak, itu termasuk kesalahan perempuan Pak. Kenapa tidak pakai jilbab? Kenapa bersolek di jalan umum? Berarti penampilan itu juga kan Iya. mempengaruhi orang yang melihat juga ya Bu ya. Ajining diri sekolati, ajining rokok, mawa busono. Masya Allah. Kemudian Pak Hari apa itu? Alhamdulillah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang diajeni orang, maka Dihargai. kita bertutur kata yang bagus, mungkin gitu. Iya. Nah, kalau kita ingin dilihat menjadi orang yang apa tadi? Dihormati dan sebagainya, kita lihat juga dari penampilannya. Ya. Lebih baik kalau perempuan itu menutup aurat. Nah, biar nggak di sweet. Itu Pak, setidaknya laki-laki yang lihat kalau ada perempuan nggak mungkin lah mau colek-colek. Itu termasuk. Ya kan Pak? Nah, sekarang mungkin sudah tidak begitu nih, karena memang sekarang kan semua sudah pakai cadar semua ya. Oh, iya. Sekarang pakai laki-laki perempuan sekarang pakai cadar semuanya untuk menutupi. Sekarang yang pakai cadar tidak hanya perempuan. Iya. Pak Hari juga kan kalau keluar. Berarti intinya bahwa kenapa kita harus mempelajari, kita harus mengetahui tentang akhlak adalah bagaimana untuk menjaga diri kita masing-masing, saving kita ya. Sebab kalau kita tidak bisa menjaga diri, ya nanti yang terjadi adalah hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, maka pentingnya kita hari ini kita mengupas tentang akhlak. Nah, kemudian beda. Adakah contoh-contoh yang secara real bisa dicontoh, bisa diikuti oleh para pemirsa? Yang sederhana saja tentang contoh-contoh akhlak itu. Nah, tadi ya, akhlak itu kan ada dua ya. Ada dua, yang pertama adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik, dan yang kedua adalah akhlakul mazmumah ya, akhlak yang tercela. Nah, sekarang kita ambilkan contoh akhlak-akhlak yang seperti tadi Bu Guru, Bu Ida katakan tadi ya, contoh akhlak mulia misalnya. Kita di jalan. Dan di jalan juga harus taat aturan, taat lalu lintas. Misalnya, kok di situ kebetulan kita pas berjalan ada orang orang sepuh, orang yang lebih tua dari kita mau nyebrang. Nah, bagaimana nurani kita? Oh, ada orang tua, sebaiknya misalnya pas Bu Guru nek Bu Ida loh ya, tak tuntun, tak seberangkan. Oh, misalnya juga pas kita Bu Guru kan sering dulu naik bis Pak, naik angkot. Naik bis itu waktu Bu Guru Bu Ida kuliah itu nggak ada tempat duduk. Gitu. Oh, kok ada, kebetulan ada orang tua atau ada orang hamil Pak, berdiri nggak dapat tempat duduk. Pantaskah anak orang yang lebih muda duduk? Padahal di situ ada orang yang lebih tua, ada orang hamil yang berdiri. Nah, apa yang kita lakukan? Sebaiknya kita memberikan tempat duduk kita pada orang-orang itu, Pak. Kemudian juga misalnya kita sering Pak ada di jalan raya itu ada sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita itu membantu misalnya. Katakan misalnya ada orang gila Pak, sering sekali Bu Ida lihat ada orang gila. Janganlah orang gila itu kita anggap sebagai manusia yang tidak perlu dihormati, jangan. Tapi justru malah kita itu memberikan, misalnya ya, sering saya itu kalau pas kebetulan dijemput pakai mobil ada orang gila, saya turun Pak, saya bawa apa, tak kasih mungkin minuman aqua ataupun minum apa, saya tuh merasa ya Allah, kenapa orang itu sampai gila. Saya sok
merasa pada diri saya sendiri. Misalnya ada orang yang sepuh Pak, jualan. Saya tuh sampai kalau belanja itu dimarahin sama ibu saya. Kamu belanjanya kok elik-elik tono? Ibu saya kan orang sepuh, agak juwel-juwel. Mbok nek belanja itu milih yang bagus-bagus. Nggih Bu, yang bagus juga ada saya beli. Tapi kenapa saya beli ini? Saya beli ini ada orang yang sepuh, orang yang tua jualan. Orang pasti tidak mau melihat, apalagi membeli barang dagangannya karena sudah nggak baik, nggak layak lah. Tak beli. Semata-mata saya beli karena apa? Orang yang jualan itu belum tentu mau dikasih uang cuma-cuma Pak, karena mereka juga punya harga diri. Oh ya Mbah, tak beli meskipun nanti di rumah hanya saya kasih makan untuk mentok, tapi mereka juga punya harga diri. Saya juga ingin membantu, itu termasuk salah satu akhlak. Jangan hanya beli, sederhana sekali. Mereka orang-orang yang sepuh itu masih punya kiat untuk berjuang dalam hidupnya, tidak mau meminta-minta karena tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Mereka nggak mau minta-minta, mereka jualan sebisanya. Nah, bantulah itu yang sering kita lupakan Pak. Seringnya kita belanja di mall, ya kan? Boleh silahkan, tapi kalau ada orang-orang seperti itu, monggo silahkan. Sekali-sekali nggak apa-apa ya. Contoh lagi Bu ini, misalnya kan sering kalau kita melihat di jalan raya, jalan raya itu kan ada yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Nah, perwujudan akhlak kita ketika ada rambu-rambu lalu lintas itu bagaimana itu? Maksudnya misalnya di Bangjo, perempatan-perempatan itu kadang-kadang kalau kita ingin menampakkan bahwa akhlak kita baik, itu bagaimana caranya? Oh ya, kita taati rambu-rambu lalu lintas itu kan ada 3 warna toh Pak? Iya. Merah, kuning, hijau. Jangan waktu hijau kita nabras, wah nanti pasti akan terjadi sesuatu. Taat peraturan, ya kan? Taat peraturan akan menyelamatkan kita juga, menyelamatkan orang lain juga. Akhlak kita itu akan menyelamatkan orang lain juga Pak. Di samping kita, karena kita hati-hati di jalan pun masih sering terjadi kecelakaan, sesuatu yang di luar kemampuan kita. Pernah saya sudah kuning ya Pak, kuning karena kita itu terburu-buru waktu, biasanya jemput waktu tepat waktu, kalau 6:30 belum ini sidik jari dulu sudah merah, absennya merah. Saya naik motor sendiri, wah kebetulan udah kuning, belum merah itu. Saya ternyata dari sana sudah ada motor. Wah ini kaget mendadak jegrek, apalagi motor matic sekarang kalau mendadak langsung jengat Pak. Terjadi apa? Kecelakaan. Maka patuhilah rambu-rambu lalu lintas jika di jalan raya. Itu termasuk juga cerminan dari akhlak ya. Jadi akhlak itu meskipun tidak ada kalau misalnya di jalan raya, meskipun tidak ada polisi, tetap harus kita patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas. Jangan sampai kemudian kita mengorbankan akhlak kita, ya. Jangan kita hanya takut karena polisi, ya, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berakhlak Pak, saya pernah naik motor. Pas itu cegatan polisi itu namanya apa? Razia ya. Razia. Seret. Kalau sekarang razia masker. Dulu seret. Saya itu dengan PD-nya juga ikut mandat. Terus malah Pak polisi itu, oh silakan, karena kita sudah memperlihatkan akhlak kita. Ya Pak, saya berhenti. Oh silahkan Bu, lanjut saja. Enggak Pak. Oh, enggak apa-apa Bu. Enggak tahu itu apa karena melihat seragam saya atau melihat karena saya, kan ada yang sudah dicegat malah melipir. Nah, ya Pak, saya nunggu. Padahal itu sudah waktunya mepet. Silakan Ibu lanjut. Loh, kok malah disuruh silakan? Alhamdulillah. Maka dari sikap kita sudah bisa menunjukkan. Tapi jangan terlena, jangan tertipu dengan sikap orang yang pura-pura berakhlak mulia Pak. Banyak sekali. Hanya untuk menipu orang lain. Banyak sekarang Pak. Berarti itu contoh akhlak yang tercela. Masmumah. Pura-pura di depan baik. Bahkan sekarang yang sangat menyedihkan, pakai peci seperti Pak Hari, pakai jilbab seperti Bu Ida,
malah apa? Menipu orang mencuri, lain, ya. malah melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Naudzubillah. Itu namanya berlindung di balik hal-hal yang sebetulnya Iya. bagus tapi mencerminkan tidak Iya. bagus juga. Gitu. Masya Allah, jangan ditiru ya Pak. Jadi Insya Allah. contoh tentang akhlakul yang baik, ya, akhlakul karimah. Nah, kalau tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang contoh akhlak yang tercela. Mungkin bisa diberikan contoh-contoh iya. yang lain. Banyak sekali sekarang anak-anak Pak, yang moralitasnya itu sangat turun. Sedih saya kalau melihat berita ada yang anak orang tua itu dibantah, anaknya aja udah sakit. Misalnya anak-anak disuruh orang tua, Mas tolong atau Mbak tolong rumahnya halamannya disapu, nggak mau, gitu aja sudah dosa Pak. Apalagi sekarang banyak justru malah seorang anak menuntut orang tua Pak. Ke pengadilan Mas. Ke pengadilan. Sekarang orang yang paling berjasa itu siapa? Kita dibesarkan oleh orang tua sampai sebesar saya, belum bisa membahagiakan ibu saya yang masih hidup Pak. Saya tuh sok nangis sendiri. Sementara ibu saya, orang tua saya rela mengorbankan segalanya ketika saya kecil sampai saat ini. Ketika saya sakit, ibu saya menggendong sampai saya berusaha sembuh. Ketika orang tua sekarang anaknya sudah besar, orang tua sakit, bagaimana perlakuan anak? Kadang orang tua yang sakit ditaruh di kamar belakang Pak. Bahkan malah ditaruh panti jompo. Masya Allah. Karena tidak mau direpoti itu. Karena tidak mau direpoti. Orang tua katakan kalau makan sudah nggak bisa teratur ya Pak, di acar-acar itu dimarahin. Saya itu kadang ya punya ibu yang sudah sepuh 93 tahun Pak. Tapi ibu saya alhamdulillah masih sehat walafiat. Kadang saya itu merasa berdosa ketika ibu saya, minta diladeni. Saya sudah terburu-buru mau sekolah. So kadang ibu itu saya itu mau sekolah lebare Pak. Setelahnya itu saya menyesal, ya Allah kok ibu saya tak gini kan ya. Itu. Malah anak-anak sekarang itu Masya Allah suka membantah, apalagi dengan ini Pak, pengaruhnya luar biasa. Anak-anak kalau udah mengerjakan tugas dari sekolah sudah pakai ini, orang tua, nak sholat, nanti dulu, kose. Ini akhlak apa? Ya kan Pak? Nak, tolong ibu dibantu. Ibu itu ngapain sih? Ngapain toh ribut terus? Itu termasuk yang masa pandemi ini muncul. Anak-anak kalau diberi nasihat diem ini mendengarkan apa enggak, asik dengan ini menimbulkan egoisme ya. Iya, egoisme, ya. Dan tidak mau mendengar apa yang dikatakan orang lain, dipanggil pun nggak dengar kalau sudah pakai HP. Nah anak-anak untuk menghindari akhlak tercela itu dalam penggunaan HP juga harus bijak. Kapan saya harus menggunakan HP? Untuk mengerjakan tugas, untuk memberikan informasi kepada orang lain, untuk mencari informasi yang dibutuhkan, dan jangan berlarut-larut dengan menggunakan HP, menjadi membuka YouTube yang tidak bermanfaat. Itu pengaruhnya luar biasa Pak. Jadi ternyata yang namanya akhlak itu adalah merupakan kunci-kuncinya bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan ajaran agama. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita lupakan akhlak itu, ya. Dan akhlak itu akan tercermin dari setiap perilaku manusia. Cerminan kita. Oke. Jadi memang kita sangat prihatin ya Bu hari ini ya. Saat-saat ini banyak sekali terutama anak-anak yang jauh dari pemikiran kita, ya, dari pemikiran kita. Padahal di sekolah ya sudah disampaikan tentang bagaimana kita berakhlak mulia, tapi kadang-kadang memang kembalinya adalah ke masyarakat. Dan faktor lingkungan, faktor masyarakat itu juga akan berpengaruh terhadap
pembentukan karakter atau akhlak dari seorang anak. Ya. Iya Pak, harus kita ingat ya, perbuatan sekecil zarah pun, sekecil biji sawi pun, perbuatan baik kita akan diperhitungkan oleh Allah dan akan mendapat balasan. Sebaliknya, sekecil biji zarah pun keburukan, kejelekan yang kita berikan kepada orang lain ataupun kepada masyarakat ya, kepada diri kita sendiri, Betul. Allah juga akan memperhitungkan, akan memberikan balasan. Itu saja Pak, ya kan? Luar biasa. Maka kita itu harus mengutamakan akhlak kita. Akhlakul Sebelum karimah. kita berbuat, bercermin dulu, dipikir dulu perbuatan kita. Saya juga baru berusaha Pak. Alhamdulillah. Jadi termasuk akhlak-akhlak yang secara umum ya. Nah, secara khusus kadang-kadang kita kan di rumah itu kadang-kadang kita juga ini sudah masuk yang lebih khusus lagi sebetulnya ya. Itu masuk kamar mandi, masuk kamarnya orang tua, memasuki rumahnya orang, kadang-kadang kita juga sangat prihatin karena melihat kondisi yang kadang-kadang begitu mau masuk saja nggak Langsung dorong pintu. Wah. Mungkin ada contoh-contoh yang terkait dengan ini. Masuk kamar mandi harus bagaimana? Iya. Yang sering anak-anak lupa, bahkan malah sekarang lupa tidak berdoa Pak. Lupa doanya Pak. Anak-anak di SD Mutual sudah diajarkan di kelas 2 ya, pendidikan agama Islam, adab masuk kamar mandi. Adab itu tata cara. Ada tata caranya. Bagaimana cara kita masuk ke kamar mandi? Nah, anak-anak masih ingat? Pertama, kita berdoa dulu sebelum masuk kamar mandi. Kenapa harus berdoa? Karena kamar mandi itu tempat yang kotor. Di tempat yang kotor itu biasanya disukai oleh Jin makhluk-makhluk dan yang tidak kita setan. lihat. Makhluk halus, ya kan Pak? Kalau kita makhluk halus kok enggak Pak? Yang kita tidak lihat, maka kita harus berdoa. Bagaimana doanya? Gimana Pak Hari? Gimana ini beda? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Setannya Pak Hari atau Bu Ida ini? Setan ini manusia. Ada laki-laki ya. Minal jin nanti wanas. Ya. Makanya khubusi wal khaba'is. Setan laki-laki dan setan perempuan yang kita tidak bisa melihat, tapi mereka bisa melihat kita. Kok ujuk-ujuk masuk kamar mandi malah sambil bersiul-siul, sambil nyanyi-nyanyi, malah sambil sholawatan, nggak boleh Pak. Di kamar mandi sebelum masuk kita berdoa. Itu tadi doanya. Kemudian masuk pun dengan kaki kiri. Nah, jadi pemirsa, anak-anak sekalian, ingat kalau mau masuk kamar mandi, masuk WC, berdoa dulu ya. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian yang berikutnya masuk dengan kaki yang kiri terlebih dahulu. Dan tadi sebagaimana dipesan oleh Bida, ketika berada di kamar mandi di WC tidak boleh bernyanyi-nyanyi, tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran, malah konser, menghafalkan Al-Quran di kamar mandi, ya nggak boleh itu. Itu tidak diperbolehkan. Lalu keluarnya gimana Bu? Kemudian Pak Hari masih ada di dalam tuh ngapain saja Pak Hari? Kalau misalnya mau pipis, mau BAB, ya jongkok yang baik. Enggak pipis sambil berdiri. Begitu ya? Mentang-mentang laki-laki, pipis malah dienterkan di tembok-tembok. Nah, itu bikin najis semua Pak Hari. Enggak boleh. Laki-laki perempuan sama. Jongkok Semuanya ya. Jongkok. Sebelum kita itu mau cebok, maaf ya, mungkin dirasa jorok tapi tidak jorok, harus bahasanya seperti itu Bu.
jongkok itu sebelum cebok itu dehem dulu Pak Hari. Kok harus dehem? Kayak gimana itu, Bu? Ngeden misalnya ya. Dehem. Misalnya kan Bu Ida baru pipis sor ya. Saking ngampetnya itu sampai bunyi sor pipisnya. Setelah selesai sor itu langsung dehem. Supaya apa pipisnya itu tuntas, tas-tas gitu. gitu. Bukan memberikan nada dengan yang di luar toh itu. Enggak, apa itu ya di luar. Kalau itu kan seperti ngeden ya. Tadi keluar tuntas pipisnya. Setelah itu baru kita cebok. Cebok juga harus bersih. Jangan sampai masih ada yang tersisa itu rasa apa itu bau apa itu licin-licin, enggak, harus bersih. Dipastikan bersih betul. Bersihnya. Dan hati-hati dengan najis. Kalau pipis itu yang ditempel-tempel itu najisnya bisa balik mantul ke tubuh kita, ke pakaian kita. Jadi najis semua. Nah, kemudian disiram Pak Hari, setelah cebok tetap sudah pakai celana, disiram tempat yang kita pakai tadi, siram supaya tidak meninggalkan kotoran kita. Kasihan orang lain. Kadang-kadang begitu masuk sudah aromanya aroma. Wow, minyak kasturinya WC. Luar biasa. Jengkol, apalagi Pak Hari sukanya makan jengkol, Pak Lukman Hakim sukanya makan pete. Aromanya sungguh luar biasa. Itu di dalam kamar mandi. Keluarnya gimana ya? Sekarang keluarnya sebelum keluar kita berdoa dulu Pak Hari. Sampai ke pintu kita berdoa. Nah, berdoanya itu ketika mau keluar atau sudah keluar, Bu? Iya, kita mau keluar ya Pak. Sebaiknya kan kita buka pintu ya. Buka pintu, terus kita berdoa mau keluar itu. Doanya bagaimana Pak Hari? Alhamdulillah. Yang pendek apa yang bisa ada yang hanya hufronaka bisa. Ada yang disempurnakan alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adab wa 'afan. Nah, tadi kalau tadi Bu Ida menyampaikan bahwa di dalam kamar mandi kan nggak boleh melafalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Itu kan tadi membuka pintu sudah keluar. Berarti sudah berada di luar ya? Di pintu, sudah berada di luar baru kita baca doa ya. Jadi tidak di dalam. Tidak di dalam. Nah, kakinya. Dan tidak membuang-buang air, Pak. Kakinya gimana kakinya? Oh, kakinya yuk keluar. Keluarnya pakai kaki kanan. Kaki kanan. Kanan atau kiri? Jangan bareng. Bruk. Nah, kok koyo apa? Pakai kaki kanan. Masuk pakai kaki kiri. Keluar. Di dalam kamar mandi juga harus sesuai dengan aturan. Kemudian keluar pakai kaki kanan sembari berdoa. Gitu ya. Ini anak sekalian. Pak Hari masih ada, tidak boleh boros air. Oke, tidak boleh boros air. Jangan membuang-buang air. Pakai air secukupnya. Tapi kalau alasannya untuk membersihkan, nah itu kan makanya secukupnya untuk membersihkan. Jadi secukupnya itu relatif ya Bu? Nah, relatif. Bisa kalau pakai keran itu kerannya udah penuh ya dimatiin, tolong. Misalnya di masjid ya dimatiin. Oke. Jangan berbuat sesuatu yang mubazir. Ya, beda. Nampaknya nih kita juga waktunya sudah habis Pak ya. Bagaimana kalau mungkin beda nih menyampaikan statement-statement yang penutup? Oke Pak Hari. Bu Ida pesan kepada anak-anak SD Mutual khususnya ayah bunda dan kalangan umum semuanya yang melihat dan mendengarkan, menonton. Iya, menonton bisa. Kita menyaksikan kita hari ini Pak Hari. Saya berpesan akhlak itu sangat penting karena pribadi seseorang dilihat dari akhlak atau sikap kita dalam bertindak tanduk, bertutur kata dan bersikap kepada orang lain, maka berbuatlah sesuai dengan akhlak Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah kita lakukan sesuai dengan ajaran Al-Quran, ajaran Islam yang mana kita selalu
memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka anak-anak berusahalah setiap hari, setiap saat untuk selalu berbuat kebaikan kepada orang lain. Jangan berbuat kebaikan hanya untuk mendapatkan, menginginkan imbalan atau kepuasan, tapi berbuatlah kebaikan karena Allah Ta'ala. Karena semua itu akan kembali kepada kita. Dalam surat An-Nahl dikatakan, apabila kalian berbuat baik, maka Allah akan memberikan kebaikan bagi kita. Oke. Terima kasih Frida ya atas waktunya dan sudah menyampaikan mengupas tuntas tentang akhlak. Kata kuncinya adalah bahwa akhlak itu akan nampak di setiap perilaku kita. Dan akhlak itu akan muncul tanpa kita sadari. Ya, tidak harus kita berpikir, tidak membutuhkan pikiran kita, tapi akhlak itu apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu namanya akhlak. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Ya, akhlak yang baik insya Allah akan berimbas pada diri kita masing-masing. Oke, pemirsa sekalian, saya kira cukup itu dulu hari ini. Kita bertemu ya di dalam podcast Obras PAI, obrolan santai pendidikan agama Islam. Tentunya berada di channel official SD Mutual. Jangan lupa subscribe, like, and share dan komennya. Kita ketemu lagi untuk hari Rabu yang akan datang, dan tentunya dengan tema-tema yang menarik dan akan mendapatkan dampak positif bagi kehidupan kita beragama. Sekian dulu Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.